putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di mana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu memang terbukti tapi tidak termasuk tindak pidana. Seperti kasus Industria ini kan majelis hakim memberikan anggapan bahwa ini tuh sebenarnya kasus perdata bukan kasus pidana. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Novita Indasari yang bakal nemenin kalian di episode podcast hari ini. Nah, di episode podcast kali ini kita bakal bahas tema menarik nih yang rame banget akhir-akhir ini dan juga putusannya juga baru keluar, yaitu tentang putusan lepas dari kasus KSP Indosuria. Nah, di samping kita udah ada narasumber keren dari PDB Law Firm, ada Kak Vika Chandra. Halo Kak Vika. Halo Kak Novita. Oke Kak, kita kan mau bahas tentang putusan lepas dari kasus KSP Indosuria nih. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak sebenarnya apa sih yang terjadi? Oke Kak, jadi kasus KSP Indosuria sendiri itu sebenarnya udah ada di tahun 2020. Jadi gak baru-baru ini sebenarnya, udah lama. Cuman akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan lagi. Itu tidak lain karena adanya putusan lepas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait putusan lepas terhadap terdakwa KSP Indosuria ini, gitu Kak. Oke Kak, jadi sebenarnya kasusnya itu udah lama gitu ya Kak? Iya. Nah Kak, ngomong-ngomong putusan lepas nih, putusan lepas itu sebenarnya kalau dari segi hukum sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Oke Kak, jadi putusan lepas itu memang sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, di mana diatur di pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, putusan lepas itu sendiri adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim di mana perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa itu memang terbukti tapi tidak termasuk tindak pidana. Seperti kasus Industria ini kan majelis hakim memberikan anggapan bahwa ini tuh sebenarnya kasus perdata bukan kasus pidana. Seperti itu Kak. Oke Kak, jadi kasusnya itu sebenarnya bukan pidana gitu ya Kak, harusnya masuk ke perdata. Nah Kak, kan kalau di pidana sendiri ada tuh yang namanya putusan bebas. Nah, kalau putusan lepas sendiri itu sama nggak sih Kak dengan putusan bebas? Oke Kak, jadi putusan bebas dan putusan lepas ini sekilas sama tapi berbeda. Kenapa begitu? Jadi dikatakan sama itu karena terdakwanya ini ya memang dilepaskan atau tidak terjerat sanksi pidana. Nah, kemudian perbedaannya itu terletak di dasar dijatuhkannya putusan itu sendiri. Kalau putusan lepas itu yang tadi saya sebutkan bahwa perbuatannya ini terbukti tapi tidak termasuk tindak pidana. Nah, kemudian untuk putusan bebas sendiri itu dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan apa yang didakwakan kepada terdakwa ini intinya tidak terbukti gitu Kak. Jadi itu perbedaannya. Oke Kak, jadi emang beda ya Kak. Nah, Ya. kalau misalkan ini kan hakim memutuskan bahwasannya harusnya ini perdata bukan pidana. Nah, yang jadi pertanyaan itu bisa nggak sih Kak kasus ini itu diajukan lagi tapi secara perdata gitu Kak? Jawabannya boleh sih Kak. Jadi di hukum itu ada namanya nebis in idem. Nah, nebis in idem ini itu di mana suatu perkara tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya gitu. Misalkan si A menggugat dewan prestasi si B, kemudian udah diputus nih. Kemudian nggak terima si A, mengajukan lagi gugatan. Nah, itu nggak bisa Kak. Jadi nggak bisa diajukan untuk kedua kalinya dengan subjek dan objek yang sama. Nah, untuk pertanyaan Kak Novita tadi, itu bisa nggak sih kasus yang udah diputus pidana kemudian diajukan ke perkara perdata? Itu jawabannya boleh Kak. Kenapa boleh? Jadi kita lihat dulu nih. Pidana itu kan berbicara terkait perbuatan yang dilarang dan ada sanksi pidananya Kak. Sedangkan kalau perdata itu kita bicara terkait personal ke gugatan ganti ke gugatan kerugian. Jadi bisa banget nih kalau suatu kasus yang udah diputus pidana kemudian diajukan perdata itu bisa banget. Oke Kak, jadi emang bisa ya Kak kalau misalkan kasus yang udah diputus pidana terus diajukan ke perdata. Nah Kak, kalau misalkan nih udah diajukan ke perdata. Nah,
putusannya nanti bisa nggak sih Kak putusan lepas lagi, misalkan lepas dari semua gugatan penggugat gitu Kak? Oh, oke Kak. Jadi di pidana maupun perdata itu sebenarnya memiliki hukum acaranya masing-masing Kak. Nah, untuk putusan lepas sendiri itu diaturnya di hukum acara pidana, bukan di perdata. Jadi di perdata itu nggak ada namanya putusan lepas Kak, karena kalau perdata kan perorangan ya, nggak ada namanya dikurung di penjara, itu nggak ada. Jadi untuk putusan lepas sendiri itu adanya di pidana gitu Kak. Oke Kak, jadi hanya ada di pidana ya Kak. Nah Kak, kalau misalkan nih, kan hakim memutuskan bahwasannya dengan putusan lepas. Nah, ada nggak sih Kak kayak upaya hukumnya? Karena kan kalau misalkan banyak nih masyarakat, terus korban juga tentunya, dan juga kemarin Menko Polhukam juga menyatakan kalau misalkan harusnya hakim nggak menjatuhkan putusan lepas. Nah, upaya hukum apa sih yang bisa kita ajukan dari putusan lepas itu? Untuk putusan lepas sendiri Kak, itu seperti yang kita ketahui itu kan putusan upaya hukum itu ada namanya banding, kasasi, peninjauan kembali, kemudian ada kasasi demi kepentingan hukum kalau dalam pidana. Nah, untuk putusan lepas sendiri itu nggak bisa diajukan banding, cuman bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Nah, untuk kasus Indosuria sendiri saat ini lagi diupayakan nih Kak kasus kasasi oleh Kejaksaan Agung gitu. Oke Kak, jadi upaya hukum dari putusan lepas ini harus kasasi gitu ya Kak. Nah Kak, berarti dari perbincangan kita hari ini bisa disimpulin kalau misalkan putusan lepas itu emang diatur di hukum acara pidana. Nah Kak, sebelum mengakhiri sesi podcast kita hari ini, mungkin Kak Vika ada saran atau pendapat atau mungkin closing statement terkait dengan topik hari ini? Oke Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mungkin dari saya mungkin lebih ke closing statement, di mana putusan lepas dan putusan bebas itu berbeda. Tapi putusan lepas sendiri itu memang sudah diatur di hukum acara pidana kita. Jadi buat teman-teman keduanya ini memiliki perbedaan. Kemudian untuk kasus Indosuria sendiri ini itu menjadi salah satu kasus yang krusial. Jadi ya harapan kita tentu dari kasus ini nanti para korbannya akan memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Nah, jika dikaitkan nih kasus Indosuria ini, sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran nih bahwa jangan sampai nih kita itu gampang tergiur dengan namanya simpan pinjam atau investasi yang dengan bunga yang tinggi. Itu sangat berbahaya sekali nih Kak, karena akhir-akhir ini itu banyak banget kasus simpan pinjam yang menawarkan bunga yang tinggi ataupun investasi bunga tinggi yang ujungnya bodong. Nah, itu kita harus benar-benar pintar dalam memilih kalau memang mau berinvestasi ataupun mau mempercayakan bank atau koperasi, itu benar-benar kita harus bisa memilih gitu Kak. Oke Kak, jadi kita emang harus hati-hati ya Kak. Karena banyak banget kasus-kasus investasi bodong yang pada dasarnya itu penyebabnya sama, karena kita mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi. Nah, buat sobat smart yang mau investasi juga harus hati-hati nih, dan jangan lupa buat selalu ingat pesan dari OJK, kalau mau investasi harus ingat yang namanya legal logis. Legal nggak sih lembaga yang menawarkan investasi itu, dan logis nggak sih penawarannya? Oke Kak Vika, terima kasih sudah berkenan buat hadir dan sharing-sharing tentunya di podcast hari ini. Ya, sama-sama Kak. Saya juga terima kasih banyak. Oke Kak, nah untuk sobat smart semua yang mungkin punya saran atau pendapat lain terkait dengan topik yang habis kita perbincangkan hari ini, bisa banget untuk menuliskan komentarnya di kolom komentar. Buat sobat smart yang pengen belajar tentang hukum, pajak, bea cukai dan sebagainya, sobat smart bisa mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Weekend Profesional. Untuk info selengkapnya, sobat smart bisa banget untuk mengunjungi website kami di www.weloje.id.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam smart.